pembahasan materi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa mengikuti seluruh perkembangan pembelajaran video dari saya. Nah, jadi apa itu dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Nah, suatu dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor dilatasi atau faktor skala. Bayangan titik P, X, Y yang didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut, ya. Maka nilainya X aksen sama dengan K dikali X ditambah 0 dikali Y aksen sama dengan 0 dikali X ditambah K dikali Y. Maka nilainya menjadi X aksen Y aksen sama dengan K00 K dikali XY. Nah, itu adalah dalam bentuk matrisnya, berarti K00 K. Sehingga dinotasikan menjadi P, X, Y didilatasikan terhadap pusat 0,0, maka nilai P aksen Kx, Ky. Bayangan titik P, X, Y yang didilatasikan terhadap pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Dirumuskan sebagai berikut. Ya, maka rumusnya adalah X aksen kurang A sama dengan K dikali X kurang A ditambah 0 dikali Y. Y aksen dikurang B sama dengan 0 dikali X ditambah K dikali Y dikurang B. Sehingga nilainya menjadi X aksen, Y aksen sama dengan K00 K dikali X kurang A dikali Y kurang B ditambah A dan B. Sehingga dinotasikan menjadi P, X, Y didilatasikan terhadap titik A di pusat A, B, K. Maka nilai P aksen sama dengan K dikali X dikurang A ditambah A, K dikali Y dikurang B ditambah B. Untuk lebih pahamnya, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, contoh yang pertama adalah tentukan bayangan A min 2,4 setelah didilatasikan terhadap pusat P 3, min 1 dengan faktor skalanya min 3. Nah, jadi kalau soal seperti ini berarti dia melalui titik pusat A, B. Ya, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah tentukan terlebih dahulu mana nilai X, Y, A, dan B-nya, ya. Jadi titik A min 2,4 berarti X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 4. Kemudian titik pusatnya 3, min 1. Nah, berarti nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah min 1 dan faktor skalanya adalah min 3. Berarti K-nya sama dengan min 3. Nah, dari soal ini rumus yang kamu gunakan adalah yang X aksen dikurang A sama dengan K dikali X dikurang A ditambah 0 dikali Y. Langsung substitusikan nilainya menjadi X aksen dikurang 3 sama dengan min 3 dikali min 2 ditambah min 3 ditambah 0 dikali 4, ya. Maka nilai X aksen dikurang 3 sama dengan min 3 dikali min 5 ditambah 0. X aksen dikurang 3 sama dengan 15. X aksen sama dengan 15 ditambah 3, ya. Min 3 pindah ruas menjadi positif 3, maka X aksen sama dengan 18. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan nilai X aksennya, lanjut ke nilai Y aksennya. Maka rumusnya adalah Y aksen dikurang B sama dengan 0 dikali X ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, setelah sudah dituliskan rumusnya, langsung disubstitusikan nilainya menjadi Y aksen dikurang negatif 1 sama dengan 0 dikali min 2 ditambah negatif 3 dikali 4 dikurang negatif 1. Y aksen ditambah 1 sama dengan 0 ditambah min 3 dikali 5. Y aksen ditambah 1 sama dengan min 15. Y aksen sama dengan min 15 ditambah negatif 1. Kenapa negatif 1? Positif 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Maka nilai hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan min 16. Jadi bayangan di titik A aksen sama dengan 18, min 16. Selesai. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh yang kedua, yaitu dimana soalnya perhatikan di papan tulis, ya. Soalnya adalah titik A min 1,5 dan titik B 4, min 2 setelah didilatasikan terhadap pusat A, B dengan faktor skala K,
menjadi A aksen min 5,14 dan B aksen 5,0. Tentukan nilai K, A, dan B-nya. Nah, dari soal ini berbeda dengan yang soal pertama, di mana soal yang ini adalah diketahui titik A dan A aksennya. Ya, jadi yang pertama kali harus kamu lakukan adalah tentukan terlebih dahulu titik X, Y, A, B-nya, tetapi mengerjakannya satu-satu dimulai dari titik A, yaitu A min 1,5 sehingga nilai X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 5. Kemudian A aksen nilainya min 5,14 sehingga nilai X aksennya min 5 dan Y aksennya sama dengan 14. Rumus yang digunakan adalah X aksen dikurang A sama dengan K dikali X dikurang A ditambah 0 dikali Y. Maka langsung disubstitusikan saja nilainya menjadi min 5 dikurang A sama dengan K dikali min 1 dikurang A ditambah 0 dikali 5. Maka nilainya menjadi min 5 dikurang A sama dengan K dikali min 1 min K ditambah K dikali A menjadi KA ditambah 0. Nilai berikutnya menjadi min 5 sama dengan min K ditambah KA ditambah A. Kenapa A? Karena A pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, setelah kita sudah mendapatkan persamaannya, maka itu diberi tanda persamaan pertama. Lanjut kita untuk mencari nilai persamaan yang kedua. Rumus yang digunakan adalah Y aksen dikurang B sama dengan 0 dikali X ditambah K dikali Y dikurang B. Langsung disubstitusi saja nilainya menjadi 14 dikurang B sama dengan 0 dikali min 1 ditambah K dikali 5 dikurang B. Nilai berikutnya menjadi 14 dikurang B sama dengan 0 ditambah K dikali 5, 5K, K dikali min B, min KB. Ya, maka nilai berikutnya menjadi 14 sama dengan 5K dikurang KB ditambah D. Ini merupakan persamaan kedua. Baik, kita akan lanjut masuk ke titik yang B-nya. Baik, kita akan langsung masuk ke titik B-nya, yaitu B 4,-2 sehingga nilai X-nya sama dengan 4, nilai Y-nya sama dengan min 2, dan titik B aksennya 5,0 sehingga nilai X aksennya 5 dan nilai Y aksennya sama dengan 0. Rumus yang digunakan adalah X aksen dikurang A sama dengan K dikali X dikurang A ditambah 0 dikali Y. Setelah kamu masukkan rumusnya, langsung substitusikan angkanya menjadi 5 dikurang A sama dengan K dikali 4 dikurang A ditambah 0 dikali 2. 5 dikurang A sama dengan K dikali 4, 4K, K dikali min A, min KA ditambah 0. Masuk 5 sama dengan 4K dikurang KA ditambah A.
14 sama dengan 5 dikali 2 dikurang 2B ditambah B. 14 sama dengan 10 dikurang KB ditambah B. Kemudian pindah ruas menjadi 14 dikurang 10 sama dengan min 2B ditambah B min B. Maka nilainya menjadi 4 sama dengan min B. 4 dibagi min 1 sama dengan B. Min 4 sama dengan B. Jadi nilainya adalah kalau K, A, B hasilnya menjadi 2, 3, min 4. Selesai. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam contoh yang ketiga, di mana contohnya perhatikan di papan tulis ya. Contohnya adalah suatu garis dengan persamaan 2x dikurang 5y sama dengan 3 setelah didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan bayangannya 2x dikurang 5y sama dengan min 9. Nah, tentukan nilai K-nya. Nah, kalau soal seperti ini, yang pertama kali kamu tuliskan adalah x aksen sama dengan kx, sehingga nilai x-nya sama dengan x aksen per k. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian nilai y aksen sama dengan k dikali y, sehingga nilai y-nya sama dengan y aksen per k. Ini merupakan persamaan yang kedua. Ketika kamu sudah mendapatkan persamaan pertama dan kedua, substitusikanlah ke dalam persamaan 2x dikurang 5y sama dengan 3. Ya, maka persamaannya menjadi 2 dikali x aksen per 3 dikurang 5 dikali y aksen per 3 sama dengan 3. Langsung dikalikan 2x aksen per 3 dikurang 5y aksen per 3 sama dengan k. Semua dikali dengan k sehingga nilainya menjadi 2x aksen dikurang 5y aksen sama dengan 3k. Ketika kamu sudah mendapatkan persamaan yang baru ini, sehingga persamaan bayangannya menjadi 2x dikurang 5y sama dengan 3k. Nah, persamaan bayangan tadi 2x dikurang 5y sama dengan min 9. Jadi 3k sama dengan min 9. K sama dengan min 9 per 3, k sama dengan min 3. Jadi